kali ini saya mau melanjutkan materi yang harus kalian pelajari ya. Saya berikan penjelasan mengenai masalah dual. Jadi sekali lagi, dual ini seperti analisis sensitivitas juga sangat berhubungan erat dengan pemrograman ini, mencari solusi LP simplex dengan menggunakan metode matriks ya. Jadi kalau kalian sudah belajar analisis sensitivitas mengenai pemanfaatan notasi matriks, nanti di sini juga ada beberapa yang kalian pakai kembali ya di dalam pembentukan dual ya, solusinya terutama. Tapi kalau untuk dualnya sendiri itu apa, akan saya beri penjelasan berikut ini. Oke, jadi masalah dual adalah transpose dari pemrograman linear, di mana pemrograman linear ini adalah masalah utama ketika kamu harus memutuskan ya komposisi produksi, berapa yang harus diproduksi dalam keputusannya memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya yang terbentur pada masalah kendala. Di LP itu dinyatakan sebagai primal. Nah, sekarang dual adalah transpose. Transpose itu masalah seperti matriks ya. Kalau kita ngomong tentang transpose dari matriks, itu posisinya diputar. Yang semula kita baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, sama nanti juga gitu. Jadi ketika dual primal, jadi LP yang kemarin kalian cari solusinya itu LP dinamakan primal ya, dinamakan sebagai masalah primal. Ketika di primal kalian menentukan berapa yang harus diproduksi untuk memaksimumkan atau meminimumkan tujuan. Sekarang fokusnya bukan kepada variabel-variabel produksi, tapi fokusnya pada sumber daya. Jadi kalau di LP yang kemarin variabelnya itu kan terletak per kolom ya, variabelnya terletak per kolom. Nanti di dual seolah kita lihat variabelnya di setiap baris, karena dual di sini adalah masalah optimalitas nilai sumber daya. Jadi kalau kamu ingat ketika kita menyajikan LP di sini kan biasanya X1 X2 gitu, misal aja ini ya, kurang dari B1. Yang ini misalkan ini kan kamu lihatnya kalau di primal keputusanmu itu ini variabel-variabel di setiap kolom. Nah sekarang di dual nanti keputusannya adalah baris-barisnya, padahal baris pada masalah primal kan sumber daya ya. Jadi di sini masalah kita tetap ya, kasusnya itu tetap, background story-nya tetap, tapi sudut pandangnya berbeda. Di fokusnya berbeda. Kalau sebelumnya kita fokus kepada keputusan produk ya, sekarang fokusnya ada pada resource-nya, bagaimana memanage resource-nya. Jadi sumber daya ini nanti di kasus dual itu seolah-olah mempunyai harga. Jadi tidak hanya produk yang diberi harga. Sewaktu pada prima, kalian lihatnya seolah-olah produk itu saja yang memiliki profit atau memiliki biaya. Sekarang di konsep dual, resource juga punya harga. Kalau resource punya harga, artinya di situ dia aset. Ya, kamu sebagai pengusaha itu sebenarnya punya dua hal yang kamu manage. Kamu harus bisa mengolah sumber dayamu supaya jadi produk dijual, mendapatkan keuntungan atau mendapatkan income. Sebaliknya, jika kamu tidak lagi mampu memproduksi sesuatu, tapi bahannya masih ada di tangan, sebenarnya kamu masih punya aset. Modalmu itu masih ada. Nah, aset ini belum dirubah menjadi produk. Tapi kalau mau dijual mentahan, sebenarnya kan juga bisa. Jadi misalkan kemarin contoh kita adalah ada beberapa produk yang dibuat dari beberapa bahan. Nah, bahannya itu sebenarnya modal yang kamu punya. Jadi dari aspek itu sebenarnya tanpa membuat produk pun sebenarnya kamu sudah punya sesuatu. Nah, namanya aset. Nah, disinilah peran dual. Dual ini nanti jatuhnya juga berusaha memberi harga kepada asetnya. Nanti namanya adalah shadow price. Jadi harga dari aset ini nanti ya akan membantu kamu memberikan nilai kepada modalmu dan bagaimana memanfaatkan aset itu sebaik-baiknya.
secara optimal. Ya, tidak hanya dari sudut pandang produk untungnya berapa, tapi juga dilihat dari ketika aset itu ada di tangan, nilainya harus seoptimal mungkin. Ya. Selain itu nanti dual juga bisa dimanfaatkan untuk mempelajari efek-efek perubahan koefisien ya dan ketersediaan sumber daya pada LP. Sama seperti konsep perubahan luas kanan ya, suatu di analisis sensitivitas. Nah, sekarang ini ceritanya bagaimana sih membentuk dual dari suatu primal. Dan itu tadi seperti saya cerita, background story-nya sama, hanya saja fokusnya yang beda, sudut pandangnya yang beda. Ketika kita memandang keputusan adalah produksi, maka kamu berhadapan dengan primal. Selama ini sudah kalian lakukan itu. Nah, sekarang ketika kalian berhadapan dengan keputusan tentang aset atau sumber daya, maka masalahnya jadi dual. Ya, jadi dual di sini nanti karena transpose, ya, semuanya diputar ya. Yang bacanya tadi per baris sekarang jadi per kolom seolah-olah. Nah, itu juga berefek pada fungsi objektif. Dimana ketika primalnya maximize, maka nanti dualnya jadi minimize. Sebaliknya, ketika primal itu kasus minimize, maka dualnya akan menjadi maximize. Oke, nah nanti saya akan berikan contoh, tapi contoh yang pertama masih berlaku pada kasus normal. Ya, ada dua kasus ya, maximize, minimize, dua-duanya bisa kita kategorikan sebagai max normal, max min yang normal, minimize yang normal. Normal itu maksudnya apa? Seperti yang sudah selama ini kalian kerjakan, ya. Kalau ada maximize itu anggapannya sumber daya yang kalian hadapi itu terbatas, jadi tidak bisa lebih ya. Sewaktu kita mau membuat sesuatu dengan untung sebesar-besarnya, kita terbentur pada bahan yang terbatas. Jadi ketika membuat sesuatu itu nggak boleh melebihi dari batas kanannya. Nggak boleh melebihi dari jumlah maksimumnya, jumlah ketersediaan bahannya. Makanya kasus itu kita nyatakan sebagai normal max karena tujuannya mendapatkan sesuatu sebesar-besarnya, tapi terbentur dengan kendala yang kurang dari sama dengan karena terbatas sumber dayanya. Sebaliknya, minimize normal, gitu ya. Kita berusaha mencapai sesuatu serendah mungkin, biaya mungkin, tapi pada kendala itu ada batasan ini nilai terendah atau apa ya, limit bawah. Jadi kamu tidak boleh kalau misalkan ingin biaya serendah mungkin ya nggak usah produksi apapun kan nol biayanya gitu toh. Tapi di sini ada requirement tertentu, ada ketentuan yang menyebabkan kita tetap harus produksi ya supaya syarat itu terpenuhi. Nah, syaratnya di sini biasanya dalam bentuk lebih besar sama dengan. Jadi kalau mencapai sesuatu setinggi-tingginya terbentur pada kendala yang kurang dari karena bahannya terbatas. Kalau ingin mencapai hasil yang rendah-rendahnya terbentur pada kendala bahwa kamu harus melampaui aturan tertentu. Batasnya kendalanya lebih besar sama dengan gitu ya. Nah, nanti ketika kasusnya masih normal, maka primal yang bentuknya max, maka dualnya juga sama-sama normal tapi ganti minimize. Sebaliknya, jika primalnya itu normal minimize, maka dualnya adalah normal maximize ya. Bagaimana yang non normal nanti? Non normal artinya ada kendala yang selain yang disebutkan di sini. Ya, apakah kita selalu ketemu kasus yang normal? Enggak selalu, kadang-kadang kita menemukan masalah yang kendalanya bukan seperti ini saja. Nanti kasus non normal. Sementara kalian belajar yang mudah normal. Ini contohnya membuat dual dari suatu primal yang normal. Normalnya adalah normal max ya. Jadi di sini variabel keputusan adalah x1 sampai xn. Koefisien fungsi objektifnya C1 sampai Cn biasa ya seperti sebelumnya. Di sini fungsi kendala A11 sampai A1n, AM1 sampai AMN itu yang di baris terakhir. Kemudian ruas kanan B1 sampai BM semua kendala kurang dari. Makanya ini disebut sebagai normal max dan batas ini variabelnya non negatif.
Sedangkan kasus 2 adalah transpose dari ini, di mana normalnya ini menjadi minimize sekarang. Minimize-nya di sini ada cara membacanya, jadi yang tadinya di kolom paling kanan menjadi baris paling atas. Variabelnya ganti menjadi Y. Kalau tadi variabelnya X, sekarang variabelnya jadi Y. Ya, jadi dual gitu. Berapa banyak Y? Sebanyak barisnya. Jadi kalau barisnya ada sebanyak M, maka di sini nanti akan ada sebanyak M pula variabel Y. Interpretasinya apa nanti saya jelaskan dengan contoh ya. Jadi ini cermati dulu. Ada Y1 sampai YM, kemudian Y1 sampai YM ini saya kalikan dengan koefisien yang ini kamu peroleh di sini. Ya, jadi A11, A21 sampai yang terakhir AM1. Kolom kedua nanti jadi baris kedua. Variabelnya ganti Y. A12 sampai AM2. Kemudian kolom paling kanan ganti baris paling atas ini, ya, C1, C2 sampai Cn. Dan variabelnya semua non negatif. Oke, nantinya yang tadi saya tunjukkan ke kalian itu dapat di transfer dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Jadi nanti tabel bantuan untuk membentuk primal dan dual atau membentuk dual dari suatu primal itu bisa kamu pakai tabel seperti ini. Jadi di tabel ini kamu isikan koefisien-koefisien yang ada di masalah primal, tuliskan di sini, ini koefisien-koefisiennya. Jangan lupa di atasnya ini tahapannya nuliskan ini dulu semua. Kemudian tentukan variabelnya X1, X2 sampai Xn. Tuliskan kendala, ruas kanan kendala dan tandanya yang lebih kecil sama dengan semua tadi, kurang dari sama dengan. Kemudian atas ini ya, batasan tanda bagi variabel yang tadi semua non negatif. Ini belum ada sebetulnya. Ya. Hasilnya kan yang ini, primal. Sama ini, C1, C2 sampai Cn itu pun tanda ini sebetulnya nggak ada. Jadi sewaktu kamu membuat tabel ini, yang ready dari masalah LP-nya itu adalah koefisien yang di dalam, ruas kanan dengan tanda X1 sampai Xn, kemudian X1 tandanya variabel non-negativitas, kemudian yang bawah koefisien C1 sampai Cn bagi fungsi objektif. Oke, nah kemudian untuk membentuk dual dari primal ini adalah kamu tuliskan ini variabel kendala variabel dual sebanyak baris, banyak kendala. Jadi dualnya itu mempunyai variabel Y1 sampai YM. Kemudian karena masalahnya tadi ini max, ini pasti min, ya. Dualnya akan jadi minimize. Kemudian syaratnya tadi kalau max-nya itu kasus normal, maka ini kan sudah terpenuhi. Variabel X-nya non-negatif. Nah, itu nanti efeknya pada dual dia juga akan normal. Normalnya dilihat dari dua. Batasan non-negativitas, jadi begitu sudah kamu tulis ini Y1 sampai YM, maka di sebelahnya tuliskan juga berarti karena primalnya normal, maka dualnya juga normal. Normalnya dalam bentuk variabelnya semua lebih besar sama dengan 0. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, primal tadi normal dalam bentuk kendala. Kendalanya semuanya kurang dari. Sama dengan dualnya juga normal. Normal yang pertama tadi sudah kita tuliskan dalam hal non-negativitas variabel Y1 sampai YM. Syarat yang kedua adalah kendala. Nah, kendala ini posisinya ada pada C1 sampai Cn. Ruas kanannya ada di C1 sampai Cn sekarang untuk dual. Nah, karena minimize, normalnya itu dicirikan dengan kendala yang lebih besar sama dengan. Nah, jadi seperti itu. Tulis lengkap dari primal, ya, termasuk ruas kanan dan tanda non-negativitas. Kemudian untuk dual, segera definisikan variabelnya. Karena dual primalnya max, dualnya min. Syaratnya normal, non-negativitas tuliskan.
Syarat normal yang kedua adalah tanda dari kendala atau batasan dari kendalanya adalah lebih besar sama dengan. Ya. Langsung pakai contoh saja deh biar lebih mudah. Jadi contohnya kemarin saya pakai Dakota tetap. Pada contoh Dakota itu kalian punya X1, X2, X3 itu produk, banyaknya produksi. Ya, kemudian di sini produksinya itu dipilih berapa banyak supaya profit maksimum. Kendala ada bahan kayu, jam finishing, dan jam carpentry. Bagaimana menyusun jual dari masalah primer ini? Ya, saya ceritakan seperti tadi, fokusnya sekarang ada pada aset. Asetnya adalah bahan yang kamu punya. Jadi aset yang kamu punya di sini sekarang kamu punya bahan kayu, punya tenaga kerja yang mengerjakan finishing, jadi ukurannya jam kerja finishing, sama jam kerja carpentry. Nah, berarti nanti variabel yang berhubungan dengan jualmu nanti ini. Ya. Jadi Dakota ini nanti seolah-olah memiliki aset 3 ini. Ya, ini seolah-olah mau dijual pada pihak lain, ya. Jadi dia nggak akan lagi memproduksi bangku, meja, kursi. Jadi dia akan menjual koleksi bahannya tadi, kayu, finishing, jam finishing, dan jam carpentry, mau dijual pada pihak lain. Nah, berarti di situ untuk menjual kan dia harus menghargai asetnya ini. Berapa harganya masih mau diputuskan, ya. Tentunya sebagai pemilik aset ya keputusannya harus rasional. Kalau bahan tadi dipakai untuk membuat bangku, meja, kursi, dia dapat sejumlah angka tertentu, ya nanti dijual ya paling tidak harus sama kan ya. Jangan sampai asetnya terlalu murah yang tidak, sehingga dia tidak dapat apa-apa. Ini kan bahasanya di ekonomi itu opportunity cost. Bahan ini kalau kamu pakai untuk membuat sesuatu dapatnya sekian, kalau kamu pakai untuk yang lain mestinya juga harus imbang ya dapatnya. Nah, ini diberi harga, dinyatakan dalam variabel dual. Jadi sampai sekarang, sampai slide ini kamu sudah harus mulai ingat bahwa nanti dual itu nama variabelnya ganti menjadi Y. Dia bukan lagi mengukur banyaknya produk, tapi nilai atau harga sumber daya. Harganya kayu, Y1, harganya jam finishing, Y2, harganya jam carpentry, Y3. Oke. Nah, nanti sebagai yang mau membeli, kan tawar-menawar ya, kamu menawarkan asetmu dengan harga 3 aset, harganya Y1, Y2, Y3. 3 resource, harganya Y1, Y2, Y3. Dan dari pihak pembeli, kalau mau beli ya harusnya mikir, ya saya mau menawar dengan harga serendah mungkin. Makanya ini fungsi objektif ini berada pada sudut pandangnya orang yang mau membeli asetnya. Ya, jadi yang mau beli aset ini akan memikirkan, ya menawar bahwa yang dia beli dengan harga ini masing-masing ya nanti harusnya murah. Makanya di sini disebutkan minimum total biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pemilik aset. Berapa ya? Kamu punyanya berapa kali harganya, kan gitu. Jadi kamu punya 48 unit, 48 feet ya kalau nggak salah satuannya, bahan kayu dijual seharga Y1. Kamu punya 20 jam carpentry dijual seharga Y2. Kamu punya 8, ini finishing ya, yang Y2 finishing, yang Y3 carpentry harganya Y3, sejumlah 8. Inilah nanti harga yang harus dibayar oleh pembeli asetmu. Tapi dia akan menawar supaya dia dapat harga itu serendah mungkin, ya, bayarnya serendah mungkin. Ini nanti yang jadi fungsi objektifnya dan akan diminimumkan. Fungsi objektif dari dual. Oke. Dual akan memiliki fungsi objektif minimize W ya dalam bentuk total nilai aset. Bagaimana dengan kendalanya? Nah, tadi saya sudah bilang ini asetmu itu kan bahan mentah.
Jadi ketika kamu punya bahan 3 ini, ya, kalau dibuat untuk membentuk, ada misalkan ini ya, ketika 8 feet kayu tersedia, 4 jam finishing tersedia, 2 jam carpentry tersedia, diolah akan menjadi satu kursi. Satu bangku. Jika kamu punya 6 feet kayu, 2 jam finishing, 1,5 jam carpentry, diolah akan jadi satu meja. Dengan harga atau profitnya, ini profit ya kalau nggak salah. Profitnya meja, profitnya kursi. Ya, apapun ini saya lupa di awal saya mendefinisikannya. Apa anggap saja ini harga ya, karena saya tulis di sini adalah harga. Nah itu. Nah di sini ya itu nanti yang akan jadi kendala atau nilai tawarmu. Kalau tadi kan fungsi objektifnya tadi adalah angka yang ditawarkan oleh pembeli aset ya. Jadi pembeli aset maunya dapat asetmu dengan harga semurah mungkin. Nah, kamu sebagai pemilik aset itu harus mikir ya. Kalau kamu punya komposisi bahan-bahan sesuai komposisi pembuatan bangku yang tadi saya bilang 8, 4 dan 2, 8 unit kayu, 4 jam finishing, 2 jam carpentry, kalau masih ada di tanganmu kan ini jadi satu kursi dengan harga 60, satu bangku dengan harga 60. Ya, kalau kamu jual ke pembeli aset tadi, harusnya nilainya ini juga paling tidak sama dengan harga bangkunya. Oke? Jadi ketika kamu mau menyatakan nilai aset ya yang bisa dipakai untuk memproduksi bangku, kamu menyatakannya dalam bentuk 8 feet kayu, harganya Y1, plus 4 jam finishing harganya Y2, plus 2 jam 2 jam carpentry harganya Y3. Jadi ini nilai yang bahan mentahnya. Jadi ini adalah nilai bahan mentah yang kalau semua tersedia, dia bisa dipakai untuk membentuk satu bangku dengan harga 60. Nih. Paham ya? Jadi kalau kamu memakai bahan ini untuk membuat bangku, harganya 60. Tapi kalau kamu mau menjual aset, harganya yang ini, nilainya yang ini, nilai asetmu yang ini. Nah, ketika kamu mau menjual, paling tidak logikamu ya jangan mau ini rendah, lebih rendah dari 60, ya kan? Kalau lebih rendah dari 60 rugi kamu. Ya, di sini kamu harus menawarkan bahwa ke calon pembeli asetmu, wong untuk dipakai membuat bangku saja saya dapatnya 60. Ya seharusnya ketika ini saya jual, paling tidak saya mendapatkan 60 atau lebih. Gitu. Logika yang sama untuk pembuatan meja. Jadi value-nya aset meja itu adalah 6 feet ya, komposisinya kan 6 feet kayu, harganya Y1. 2 jam carpentry seharga Y2 plus 1,5 jam carpentry. Yang Y2 finishing ya. 2 jam finishing seharga Y2, 1,5 jam carpentry seharga Y3. Y1, Y2, Y3 belum tahu, tapi kalau ini yang mau kamu tawarkan, mau kamu tentukan, nilainya harus paling tidak sama dengan kalau bahan ini tadi dipakai untuk membuat meja yang harganya 30. Kalau lebih dari 30 berarti asetmu turun sekali, rugi. Ya. Hal yang sama untuk pembuatan kursi. Bahannya ada 1 feet ya, seharga Y1. Bacanya di kolom ketiga ya. 1,5 jam finishing seharga Y2 dan setengah jam carpentry seharga Y3, nilainya tidak boleh lebih rendah dari harga kursi. Ini lengkapnya ya. Jadi tadi dari aspek pembeli aset, dia maunya membeli asetmu dengan harga semurah mungkin, minimize W. Ya, sedangkan kamu sebagai pemilik aset memberikan penawaran bahwa bahan atau sumber daya yang kamu punya ini ketika dibuat untuk produksi nilainya paling rendah harus
ya harus paling tidak sama dengan harga produknya. Jangan sampai nilai asetnya itu jauh lebih rendah dari harga produk ketika kamu pakai untuk membuat produk tadi. Ya, ketika aset yang kamu punya dipakai untuk membuat produk. Ini Oke, tadi yang saya jelaskan ke kalian adalah interpretasi secara ekonomis dari pembentukan dual dari suatu masalah primal maximize ya. Yang sudut pandangnya ada dua, dari pembeli aset dan kamu sebagai pemilik aset. Ada tawar-menawar dari cerita tadi, ya, penawarannya pembeli di fungsi objektif, penawaranmu di fungsi kendala. Kemudian ini ya, untuk mempermudah bisa juga kamu menuliskan primal tadi dalam bentuk tabel. Jadi kamu tuliskan semua yang ada, informasi yang ada di situ di kasus primal di 8, 4, 2, 6, 2, 1 setengah, 1, 1 setengah setengah, ruas kanan, C1, C2, C3, kemudian variabel-variabel dan batasan tanda non-negativitas dari primalmu. Nah, sekarang dualnya bagaimana? Di sini sudah saya beri tempat di kolom paling kiri, ya, dimana di sini sudah saya sebutkan. Nanti dualnya pasti minimize karena kasus ini kasus max. Nah, karena kita punya 3 kendala, 3 sumber daya, dimana tadi sudah saya infokan bahwa kendala yang pertama itu nanti kita attach variabel pertama dual Y1 yang mengukur harga kendala pertama, harga sumber daya pertama. Sumber daya pertama tadi kayu, bahan kayu, harganya Y1. Sumber daya kedua jam finishing, harganya Y2, jam carpentry, harganya Y3. Kemudian tadi stepnya tuliskan batasan tanda bagi variabel kita. Karena kasusnya normal, maka batasan tandanya ya non-negatif, non-negativitas. Jadi Y2 lebih besar 0, Y3 juga lebih besar 0. Ya, jadi di sini ada pendefinisian variabel, pendefinisian batas kendala. Yang terakhir, kok batas kendala, batas non-negativitas, pendefinisian batasan non-negativitas. Yang terakhir adalah batasan kendala. Ya. Jadi kendala yang dipakai nanti adalah ini kendala yang pertama nanti. Kolom pertama adalah kendala yang pertama. Bunyinya nanti 8Y1 plus 4Y2 plus 2Y3. Ruas kanannya 60, tapi tandanya harus sesuai dengan cerita normal minimize. Normal minimize tadi ceritanya selalu lebih besar sama dengan. Di sini kita letakkan tanda lebih besar sama dengan. Oke, kendala yang kedua apa? Berhubungan dengan kolom kedua. Nanti isinya 6, Y1, 2, Y2, 1 setengah Y3. Kalau kamu ingat di slide sebelumnya tadi, itu tadi adalah nilai aset ya dengan komposisi pembuatan bangku yang di kolom pertama. Yang tidak boleh kurang dari harga kalau aset tadi dipakai untuk membuat bangku. Harganya 60, di sini lebih besar sama dengan. Kolom kedua, ceritanya tadi yang 6Y1 plus 2Y2 plus 1 setengah Y3 itu tadi nilai aset ya sesuai komposisi pembuatan meja yang nilainya tidak boleh kurang kalau asetnya tadi benar-benar dijadikan meja. Kolom ketiga, kendala ketiga, nilai aset ketika mau dibuat kursi dengan komposisi 1, 1 setengah, harga Y1, Y2, Y3 tidak boleh kurang dari harga kalau bahan tadi dipakai untuk membuat kursi dengan harga 20. Nah, lengkap semua sudah. Jadi nanti di sini dualnya yang kita butuhkan bisa dibaca dari tabel ini. Oke, bacanya tadi seperti cerita saya. Fungsi objektif itu bacanya dari kolom paling kanan, nggak usah dipakai tandanya, langsung dituliskan 48, 20 plus 48Y1, 20Y2, 8Y3. Kemudian fungsi kendalanya yang itu tadi. Ini lebih dari.
Ya, 842 lebih dari 60, 621,5 lebih dari 30, 1,5 lebih dari 20. Dan non negativitas. Oke. Contoh lain, saya beri contoh lain yang kasusnya minimize. Ini contoh yang juga sudah pernah saya bahas mengenai diet. Jadi waktu itu putusannya adalah bagaimana atau berapa banyak yang harus dikonsumsi, harus dibeli, ya, harganya sekian 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 sekian, semurah mungkin, tapi tetap harus terpenuhi kebutuhan. Kendala kalorinya terpenuhi paling tidak 500, kandungan gula paling tidak 6, satuannya ons kalau nggak salah, ini 10 dan 8. Ini adalah kandungan per produk, per bahan makanan, ya. Jadi kayak brownie itu 400 kalori, 3 ons coklat, 2 ons gula, 2 ons lemak gitu kan. Kemarin contoh ini di pertemuan awal-awal kalau nggak salah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pembentukan buah dari contoh ini dari dua aspek. Aspek ekonominya dulu, baru struktur matematisnya. Dari aspek ekonomisnya, nanti ini saya tunjukkan. Kalau primal, keputusanmu adalah menentukan banyaknya makanan yang harus dibeli agar nutrisinya tadi terpenuhi minimum 518 tadi ya, dengan biaya minimum. Nah, kalau dua, dibalik masalahnya. Yang ada di kendala tadi kan nutrisi ya, atau kandungan bahan makanan, kalori, coklat, gula, dan lemak. Nah, di sini seolah-olah kamu itu punya koleksi ini. Kamu punya koleksi nutrisi, kalori, coklat, gula, dan lemak. Nggak berbentuk makanan, tapi berbentuk kandungan saja. Ya aneh, kan agak susah memang membayangkannya. Kamu punya koleksi kalori, coklat, gula, dan lemak, ya. Terus sebanyak itu ada sesuai yang ada di ruas kanannya tadi. Sesuai sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi pada prima. 500, 10, berapa pokoknya yang ada di ruas kanan tadi ya. Itu yang kamu punya. Nah, nanti nutrisi tadi, koleksimu tadi itu dianggap sebagai aset yang bisa kamu jual, ya. Jadi kamu jualnya bukan jual makanan, tapi jual nutrisi, ya. Kalau mau dijual kan harus ada harganya. Sama seperti bahan pada kasus Dakota. Bahan kayu, bahan jam finishing, bahan jam carpentry, semua diberi harga. Ini juga sama. Nutrisi yang ada 4 tadi, ada harganya masing-masing Y1, Y2, Y3, Y4. Oke. Kamu memutuskan untuk menjual nutrisi tadi, ya mestinya kamu pikirnya, ya saya mau dapat untung maksimum, ya sebesar-besarnya. Tapi yang mau beli mikir, ya, calon pembeli. Nah, daripada saya membeli nutrisi dalam bentuk yang abstrak, gak jelas ini, ya, nggak ada bentuknya, lebih baik kan harus membeli makanan jadi dengan kandungan yang sama. Nah, makanya di sini dituliskan harga nutrisi sesuai komposisinya jika dibuat makanan, ya. Nah, sesuai komposisinya harganya harus lebih murah daripada harga makanan jadinya. Jadi kalau saya punya komposisi kalori yang coklat, gula, dan lemak yang seharusnya itu ada di satu potong brownie, ya, komposisi nutrisi yang mentahan tadi harganya harus lebih murah daripada harga brownies jadinya, ya. Mengintake yang tidak berwujud dengan intake yang sudah berwujud makanan, ya harusnya harganya lebih murah gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, itu nanti akan dibentuk dalam model matematik. Nah, untuk membuat kendala dua, seperti cerita saya tadi, kamu bisa lihat ini, bisa lihat masalah primalnya, tapi bacanya per kolom, ya. Jadi di kolom pertama itu sebenarnya jika kamu memiliki sudut pandang koleksi nutrisi tadi ya, kamu mempunyai 400 kalori, 3 gram coklat, 2 gram gula, dan 2 gram lemak. Dalam bentuk mentahan, dalam bentuk abstrak, nggak berwujud makanan. Nah, ini tadi sebenarnya ada di satu potong brownie. Ya, jadi sesuai komposisinya yang ada di dalam brownie, mestinya harganya harus lebih murah daripada harga satu potong brownie. Ya, sama halnya dengan yang kolom kedua.
di kolom kedua ini kamu punya nutrisi yang terkandung di dalam 1 sendok es krim, tapi tidak berwujud es krim. Makanya di sini harus lebih murah harganya daripada harga 1 sendok es krim. Yang ketiga juga begitu, kalau soda ini di sini nggak ada kandungan coklatnya ya. Tapi tetap ini 154 dan 1 ini ada di kandungan yang sama dengan jika kita mengkonsumsi 1 botol soda, tapi tidak berwujud. Nah, makanya harganya harus lebih murah. Yang terakhir untuk cheesecake juga begitu. Oke, dalam bentuk matematis cerita saya tadi di slide sebelumnya tadi dapat saya tuliskan di sini, ya. Jadi bacanya untuk kolom per kolom, nilai jual nutrisi di sini bisa dituliskan dalam dalam bentuk 400 Y1, 400 kalori harga Y1 plus 3 gram coklat dengan harga Y2, 2 gram gula dengan harga Y3 plus 2 gram lemak dengan harga Y4. Nah, harga makanannya 50. Nah, tadi ceritanya ini kan harus lebih murah karena tidak berwujud makanan. Yang makanan kedua, komposisi nutrisi pada makanan kedua harganya sekian plus 2Y2, 2Y3 plus 4Y4. Nah, ini kalau dalam bentuk komposisi nutrisi harganya harus lebih murah daripada harga makanan jadinya 20. Dan seterusnya untuk soda maupun cheesecake lengkapnya seperti ini. Oke. Jadi kamu punya 4 kendala yang menunjukkan bargaining dari yang mau beli. Ya, jadi yang mau membeli kan melakukan penawaran ya antara wujud dari nutrisi tanpa dalam bentuk bukan makanan ya, harganya harus lebih murah daripada dengan nutrisi yang sama, komposisi nutrisi yang sama, tapi sudah dalam bentuk makanan. Ya, nah ini fungsi objektif sudut pandang kamu yang memiliki nutrisi tadi, kita yang memiliki nutrisi tadi. Kalau tadi kendala dari aspek yang mau membeli, ya, dia menawar dari sudut pandang nutrisi tanpa bentuk dengan bentuk makanan, harganya harus lebih murah yang tanpa bentuk. Nah, sekarang dari kamu sebagai pemilik nutrisi tadi, ya, kamu punya kalori dengan harga Y1 sebanyak berapa? Ini ada sebanyak 500. Kamu punya coklat dengan harga Y2 sebanyak 6. Nah, gula sebanyak 10, harganya Y3. Koleksi lemak sebanyak 8 gram, seharga Y4. Ini kalau kita total, maka itulah yang akan kamu peroleh. Ya. Jumlah kali harga untuk seluruh nutrisi yang mau kamu tawarkan kepada pembeli. Kamu maunya ya sebesar-besarnya kan, mendapatkan sebesar-besarnya. Maximize W. Oke. Ya, tadi dari sudut pandang atau interpretasi ekonomi sudah saya jelaskan bagaimana pembentukan dual. Nah, sekarang dengan konsep yang sama seperti pada contoh sebelumnya, cerita tadi juga bisa kita taruh di dalam bentuk tabel untuk membantu kamu menentukan model matematis dualnya. Jadi yang pertama yang kamu tuliskan di dalam tabel ini adalah seluruh koefisien-koefisien dari masalah primal ya di kendala-kendala. Yang ini ruas kanan. Kemudian fungsi objektif, koefisiennya ada di sini. Nah, seperti cerita kita tadi, bahwa ini kasus normal minimize, sehingga dualnya harus normal maximize. Normal minimize cirinya ada pada kendala yang lebih besar sama dengan dan pada non-negativitas variabelnya. Variabel keputusannya tadi di sini adalah produk atau makanan yang harus dibeli, berapa banyak. Sekarang dualnya max, apa yang akan dijadikan variabel di sini? Y1 sampai Y4 sesuai kendala yang di contoh ini adalah nutrisi
Dan interpretasi dari variabel dualnya di sini adalah harga per nutrisi. Oke. Nah, kemudian karena kasus ini normal minimize, dualnya normal maximize, efek yang pertama ada pada tanda variabelnya semuanya non negatif. Oke. Konsekuensi yang kedua adalah pada kendala. Kendala dari kasus max itu normalnya kurang dari sama dengan. Itu nulisnya di sini. Nah, jadi secara lengkap saya bisa tuliskan dualnya itu adalah max ya dalam bentuk luas kanan ini menjadi fungsi objektifnya sekarang. Oke, kemudian kendalanya seperti tadi. Baca kolom per kolom ya. Yang tadi merupakan penawaran dari yang mau membeli nutrisi. Ini kandungan nutrisi tidak berwujud, harganya harus lebih murah daripada harga satu potong brownie ya, dengan komposisi yang sama, nutrisi yang sama, dan seterusnya. Jadi yang ini adalah penawaranmu yang mau jual, maunya jual dengan harga sebesar-besarnya. Kendalanya nanti adalah penawaran dari pembeli, di mana dia membandingkan value dari nutrisi tanpa bentuk, harganya harus lebih murah daripada nutrisi yang sudah berwujud makanan. Ini lengkapnya ya, dan non negativitas jangan lupa. Oke, jadi cara menerjemahkan masalah dual seperti itu dalam ketika primal kita memutuskan produksi atau produk ya yang memaksimumkan atau meminimumkan profit atau meminimumkan biaya. Ketika dual kita berhadapan dengan nilai dari sumber daya. Oke. Nah, sekarang bagaimana solusi dari masalah dual ya? Kamu tidak perlu melakukan atau menerapkan algoritma simplex untuk kasus dual dalam penentuan solusinya. Solusinya itu sangat berhubungan erat dengan primalnya. Jadi primal yang kita punya itu sudah mencerminkan nanti solusi dualnya bagaimana. Nah, ada teorema yang mendukung hal itu. Ya, jadi di sini yang pertama, ketika kamu mempunyai primal yang seperti ini, contoh saya masih yang kasusnya max di primal, dualnya minimize. Misalkan saya punya X solusi visible itu dalam artian dia memenuhi semua kendala, tapi tidak yang paling besar. Ya, ini kan max. Ketika diinputkan ke fungsi objektif, nilainya bukan yang paling besar. Ya, itu solusi visible saja dari prima. Untuk dual juga begitu. Saya punya contoh ini ada solusi visible untuk dual. Saya masukkan ke kendala, dia akan memenuhi semuanya lebih besar sama dengan. Tapi ketika diinputkan ke W, fungsi objektif, nanti nilainya bukan yang paling kecil. Ya. Nah, tapi ada teorema yang namanya weak duality di sini. Posisi dari primal dan dual itu kalau di garis bilangan itu kira-kira seperti ini. Untuk primal, nilai Z-nya itu ya, ini ada seolah-olah ada batas itu. Untuk primal, nilai Z itu akan selalu ada di sebelah kiri di sini. Ya, sedangkan untuk dual, nilai W-nya akan ada di sini. Nah, logikanya karena ini max ya, ini ruas garis atau ya sumbu bilangan, garis bilangan, semakin ke kanan semakin besar ya, jadi semakin ke kanan semakin besar. Kalau kamu menentukan sesuatu yang mau sebesar-besarnya, jadi seolah-olah jalannya dari kiri ke kanan. Nah, ini kan ini mencari Z ya dari kiri ke kanan supaya ketemu yang paling besar. Sedangkan di kasus dual, kamu mencari minimize. Minimize jalannya dari angka besar ke turun ke kiri, ke angka sekecil-kecilnya. Jadi posisinya begini.
Nah, di dalam teorema dual itu yang masih weak berlaku solusi bagi Z itu posisinya selalu di kirinya, lebih rendah daripada solusi dari dual. Padahal sewaktu kamu pakai notasi matriks, ya, masih ingat ya, C itu adalah perkalian dari vektor koefisien C dan vektor variabel X. Cx ini di sini. Sedangkan untuk dual, karena notasinya itu, ini kan skalar hasilnya, ya, hasilnya adalah skalar. C vektor 1 kali N, X-nya vektor N kali 1, skalar. Nah, sedangkan untuk dual, Y itu keputusan yang dalam bentuk vektor baris. Ya, sedangkan B-nya ini kan B kali Y. Ini tadi C kali X dari sini. Pastinya di sini juga B kali Y, tapi dalam notasi vektor dan matriks yang hasilnya harus skalar. Karena Y-nya dinyatakan dalam vektor baris, maka B-nya nanti ya sesuai definisi kita yang sebelumnya kan masih kita punya vektor B kecil, B1 sampai Bm. Ini tetap dipakai di sini notasi ini. Nah, yang kalau dikalikan supaya jadi skalar bentuknya harus Y kali B. Ini vektor baris M kali 1, 1 kali M. Nah, Y-nya adalah vektor baris 1 kali M. Ya, B-nya M kali 1. Maka hasilnya skalar. Oke. Jadi teorema weak duality ini menyatakan bahwa ketika kamu mencari fungsi objektifnya prima, maka nilainya selalu lebih kecil daripada fungsi objektifnya dual jika masing-masing variabel yang kita pakai untuk membentuk nilai fungsi objektif itu adalah solusi yang sifatnya masih visible saja. Notasinya kalau untuk prima Cx, kalau untuk dual YB. Contoh nih, saya punya primalnya yang seperti ini tadi, solusi visible-nya 111, visible. Dalam artian ketika saya inputkan ke sini, nggak ada yang terlanggar. Coba masukkan sini. 8 kali 1 tambah 6 tambah 1. 8 kali 1, 8. Tambah 6, 14. Tambah 1, 15. Betul kan? Kurang dari 48. Ya, finishing juga begitu. 4 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 1,5 kali 1. Masih kurang dari 20 sampai dengan yang bawah pun masih begitu. Ya, tapi ketika kita inputkan ke Z, hasilnya 60 tambah 30 tambah 20. 110. Ya, nilainya 110. Yang kalau kamu ingat solusi optimalnya kan 280 ya contoh ini. Masih lebih rendah daripada solusi optimalnya. Tentu saja kalau ini sifatnya hanya visible ya. Tapi ini jadi guideline bagi kita ya. Jadi guideline-nya adalah nilai Z ini 110 ini ya. Tadi ceritanya kan sewaktu yang weak duality itu menyatakan bahwa Cx itu kurang dari YB. Ini saya sudah tahu ini 110 dari X yang saya nyatakan di sini. Nah, dari situ saya punya bayangan bahwa nanti ya ini W, nilai jual aset saya ini untuk produksi bangku meja kursi yang 111 tidak pernah lebih kecil dari 110 ya. Jadi solusi visible-nya dual, harga-harga aset saya nanti pasti menghasilkan income bagi saya yang tidak pernah kurang dari 110. Jadi 110 ini batas bawahnya. Ya, jadi ketika kamu menggunakan bahan-bahan itu untuk memproduksi satu bangku, satu meja, satu kursi, aset yang kamu punya nanti harganya, harga jualnya secara total tidak akan lebih rendah dari 110. Kenapa? Karena kalau ini kamu pakai untuk membuat satu bangku, satu meja, satu kursi, kamu dapatnya 110. Ya, sehingga asetmu harganya harus lebih besar daripada 110 jika itu yang akan jika kamu memutuskan akan menjualnya.
Nah, bahasa matematisnya di sini, solusi dual visible harus lebih besar dari 110. Tidak ada solusi bagi dual ya yang di bawah 110. Tidak ada yang visible pada dual jika W-nya kurang dari 110. Sebaliknya sekarang ya. Ketika saya mempunyai kasus dual yang tadi barusan kita bentuk dengan solusi visible 10 10 0. 10 10 0 kan harganya. Jadi di sini harganya adalah harga bahan kayu $10, harga bahan jamu finishing 10, harga jam carpenternya 0 misalkan gitu. Ini visible karena ketika saya inputkan ke sini 80 tambah 40 tambah 0, 120 ya, lebih besar dari 60. Ketika dimasukkan sini 60 tambah 20, 80, 80 tambah 0 lebih besar dari 30. 10 tambah 15 tambah 0 juga lebih besar dari 25. Ini visible. W-nya inputkan saja 48 kali 10 plus 20 kali 10 plus 8 kali 0. Nah, hasilnya di situ 48 10 ditambah 20. Jadi 200. Ya, betul ya. 480 ditambah 200 jadi hasilnya 680. Oke. Nah, di sini ceritanya seperti tadi. Jika kita membentuk CX kurang dari YB. Yang kita hitung sekarang yang YB-nya 680. Ya. Di sini adalah harga dari atau income ketika kita membuat barang. Kalau 680 ini adalah nilai aset secara total. Jadi di sini bahasanya adalah ketika kamu memutuskan untuk menghargai asetmu 10 untuk kayu, 10 untuk jam finishing, 0 untuk jam carpentry, maka harga jual asetmu secara agregat keseluruhan adalah 680. Ya, jika asetmu tadi itu kamu pakai untuk membuat produk, maka pendapatanmu dari aset tadi tidak mungkin lebih dari nilai asetmu yang 680. Ya, ini posisinya begitu. Dalam bahasanya adalah semua solusi primal itu pasti nilainya kurang dari 680. Tidak mungkin ada solusi bagi primal yang nilainya lebih besar dari Z-nya lebih besar dari 680. Itu dari aspek solusi dual. Ya. Jadi solusi dualnya dipakai sebagai batas atasnya di sini. Kalau tadi yang solusi primal dipakai sebagai batas bawah. Nah, bagaimana titik temunya? Karena dua-duanya di sini adalah masih visible saja, belum optimal. Yang dipakai nanti adalah strong duality, ya, dualitas kuat. Jadi di teorema ini menyatakan yang tadi saya bilang hanya visible, sekarang solusi optimal. Solusi optimal artinya kalau ini saya masukkan ke dalam fungsi objektif, hasilnya Z yang terbesar. Kalau yang ini dimasukkan ke dalam dual, objektifnya dual, hasilnya yang minimum, ya, yang paling kecil. Jadi saya tuliskan di sini, maksimum dari Z itu bahasanya adalah CX bar, X barnya yang ini. Minimum dari dual adalah Y bar B. Ya, kita membunyikannya adalah max dan min karena kita tahu ini optimal. Nah, infonya ini optimal di dua-duanya. Menghasilkan solusi terbesar pada primal, menghasilkan solusi terendah pada dual. Kemudian kalau kamu ingat di dalam notasi matriks ya, ruas kanan tablo baris 0 tablo optimal itu menghitungnya menggunakan rumus JBV B inverse B yang merupakan solusi dari Z-nya. Nah, di sini CX bar saya tuliskan dalam notasi lain seperti ini. Ya, jadi JBV B inverse B. Nah, ini kenapa jadi sama dengan ya? Dari cerita saya tadi yang garis bilangan itu loh. Ya. Jadi ketika kita mencari solusi ini ruas garis bilangan ke kanan semakin besar. Ketika kita bergerak mencari solusi bagi kasus
primal itu geraknya dari rendah ke tinggi. Jika berusaha mencari solusi bagi dual, bergerak dari tinggi ke rendah, suatu saat ketemu di satu titik. Nah, titik ini kita temukan ketika kita menemukan dua-duanya adalah solusi optimal. Optimalnya primal berbunyi J(X bar), optimalnya dual di sini ketemu ya berbunyi Y bar B. Jadi di titik ini ketemu dengan teorema strong duality. Oke, nah berhubung sudah tahu ketemunya di mana, maka kita bisa pakai teorema ini untuk menentukan solusi dual. Karena yang primal sudah beres, kamu sudah tahu semua jawabannya di kasus primal. Sudah tersedia semua, yang kita butuhkan adalah bagaimana mencari solusi bagi dualnya tanpa melakukan iterasi, cukup hanya memanfaatkan informasi dari solusi primalnya saja. Ya, teorema dual ini sangat membantu kita temukan titik temu di mana J(X bar itu solusi dari primal yang kemarin notasi matriksnya berbunyi JBV B inverse D. Sedangkan solusi dual ini masih belum tahu bagaimana ngitungnya, tapi rumusannya sudah kita kenalkan Y bar B. Ya, kalau kamu lihat ruas kiri ada B, ruas kanan juga ada B, maka persamaan ini membawa kita ke pembentukan solusi dual. Ya, di mana Y bar itu bisa kamu hitung dari JBV kali B inverse. Notasinya pakai semua yang tadi ada di primal. Oke, jadi contoh saya, yang kasus Dakota tadi, JBV-nya 0, 20, 60, B inverse-nya itu. Ya, dengan menghitung JBV B inverse, jawabannya sudah diketemukan 0, 10, 10. Ya, dan 0, 10, 10 ini berarti kita bahasakan yang komponen pertama ini adalah Y1, ini Y2, ini Y3. Jadi cerita kita, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 10, Y3 sama dengan 10 itu bisa kamu bahasakan seperti ini. Ya. Jadi kayu yang dihargai setiap fitnya dihargai Y1, harganya 0, nggak ada harganya di sini ceritanya. Ya. Jam finishing ya, dihargai setiap jamnya $10. Jam carpentry kalau mau dijual harganya $10 per jam. Dengan masing-masing harga ini nilai asetmu tadi akan sebesar 280. Dari mana ngitungnya? Ya pakai rumus W-nya tadi. Pakai rumus W yang B yang Y bar B. Ya, jadi dengan Y bar yang 0, 10, 10 kalikan B-nya hasilnya adalah 280. Ya, jadi sudah saya tunjukkan bagaimana memperoleh solusi dual dari primal. Ya, sebetulnya memakai rumusan dari notasi matriks pada primal. Ya, dari situ bisa ditentukan solusi dual tanpa harus kamu melakukan iterasi. Di sini saya kasih ringkasan bahwa pada masalah dual, kamu bisa membacanya ya dari masalah dual setelah dibentuk tablo optimal, kamu bisa membaca solusi dualnya. Nih, jadi solusi dual itu bisa dibaca dari baris 0 tablo optimal primal. Tapi bacanya tergantung dari permasalahan tipenya apa. Di primalnya itu apa, maximize atau minimize. Tergantung pada kendala yang dipakai di kasusnya tadi. Kendala yang dipakai kendala kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ingat, sewaktu kamu membentuk membentuk algoritma simplex, kan di situ kamu menambahkan, membuat bentuk standar, di mana ada penambahan slack, penambahan access, atau penggunaan variabel dummy. Nah, di sini itu juga mempengaruhi bagaimana kita membaca solusi dual dari tablo optimal. Ya, jadi kalau misalkan primalnya itu kasus mas, kamu bisa baca solusi dualnya pada baris 0 tablo optimal dengan catatan, ya, lihat dulu kendalanya apa. Kalau kendalanya kurang dari sama dengan, ya kamu solusi yang kamu pakai itu pada baca di koefisien slack variabel. Tapi kalau kendala yang dipakai kendala lebih besar sama dengan, yang kamu lihat adalah koefisien baris 0 dari tablo optimal di kolom excess tapi negatifkan.
Karena langsung dipakai, dinegatifkan. Kalau misalkan kendalanya berbentuk sama dengan, solusinya kamu baca di tablo baris 0 tablo optimal, dilihat pada kolomnya A, kolomnya variabel A, dummy-nya, tapi nanti di situ mesti ada unsur M-nya, ingat big M. Nah, nanti di situ nggak usah dipakai M-nya, langsung pakai koefisien A-nya saja tanpa menggunakan koefisien M-nya. Sebaliknya, kalau primalnya kasus minimize, ya sama kok, sama, hanya bedanya nanti di sini. Sewaktu kita menggunakan kendala sama dengan, solusi dualnya itu dibaca di koefisien A yang nanti menghilangkan M-nya itu dengan cara penambahan. Jadi ini min M atau plus M itu maksudnya tidak dipakai M-nya. Ya, M-nya dihilangkan, hanya koefisien A-nya saja yang digunakan. Ya, itu kalau mau membaca dari optimal tablo. Ini saya contohkan. Ya, tablo optimalnya Dakota seperti ini. Nah, di situ kamu lihat semua kendala yang tadi di Dakota itu bentuknya kurang dari. Sehingga fokus saya mencari variabel slack di baris. Jadi yang saya butuhkan adalah informasi koefisien baris 0 pada variabel slack. Variabel slack yang pertama bunyinya 0, ini adalah solusi bagi Y1. Nih, variabel slack yang kedua, kendala kedua kan ya, itu adalah solusi bagi Y2. 10. Koefisien baris 0 pada variabel pada kolom S3 angkanya 10, ini adalah solusi bagi Y3. Ya, 0, 10, 10. Jadi nanti kalau kamu ketemu tablo optimal, membaca solusi dual itu ya antara lihat select, pakai access atau kolomnya A. Tapi dimodifikasi sesuai aturan yang saya berikan di tabel tadi. Kalau kendalanya kurang dari, pakai yang select, koefisiennya ada di select. Kalau kendalanya lebih dari, pakai koefisien excess tapi dinegatifkan. Kalau kendalanya sama dengan, pasti yang dipakai yang A, yang kolomnya A. Tapi nanti di situ M-nya tidak dipakai. Oke. Kemudian kalau kamu amati lagi, solusinya kan sudah sama pasti tadi. Karena kita punya aturan strong duality, ya, sehingga pasti nilai Z-nya, maksimum Z-nya sama dengan minimum W. Jadi juga nggak perlu dihitung, langsung pakai yang ada di solusi optimal. Itu ya. Nah, sekarang ini solusinya tetap sama seperti tadi ya, 0, 10, 10 dengan interpretasi harga aset masing-masing. Untuk diet, ini yang contohnya. Ya, contoh yang diet tadi bacanya gimana? Nah, masalah diet tadi, saya nggak pakai rumusan JVVV inverse, tapi langsung baca dari tablo optimal. Ya, di tablo optimal kamu lihat ada E, ada A. Nah, sekarang ingat-ingat lagi. Di masalah diet tadi primalnya tandanya semuanya lebih besar sama dengan. Berarti yang kamu pakai itu yang excess saja. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ada negatifnya, kalau ini kan 0, aman ya, nggak usah diapa-apakan. Ini minus, yang dipakai plusnya. 7,5 ini juga minus, yang dipakai plusnya. E4, 0, langsung kita pakai. Oke, jadi langsung saja, berarti solusi dual dari masalah diet itu tadi, kita baca dari kolom-kolom baris 0 di E1 sampai E4. Kenapa? Karena kendalanya lebih besar sama dengan negatifkan yang bukan 0. Gitu. Jadi ini bisa dibunyikan harga dari kalori 0, harga dari coklat ya, seharga 2,5, harga dari kandungan lemak itu per gramnya 7,5, untuk gula 7,5, yang lemak 0. Oke. Nah, itu caranya. Nah, tadi yang belum ada contohnya yang ada tanda sama dengan. Jadi misalkan ini tadi ada tanda sama dengannya, nggak ada E, langsung ada A gitu misalkan. Yang kamu baca ya di bagian A ini tanpa pakai M-nya. Langsung dibaca 2,5-nya saja, 7,5-nya saja ya. Jadi seperti itu. Misalkan sampai ketemu ada tablo optimal kasus primal yang menggunakan tanda sama dengan, fokusmu langsung pada variabel dummy. Ya,
koefisien baris nolnya berbunyi apa tanpa menggunakan M-nya. Itu solusi dualnya nanti di situ. Kemudian di sini maximize asetnya tadi bisa dibaca dari solusi ini 90. Jadi harga aset nutrisimu tadi di sini solusinya adalah 90. Jadi kalau dari sudut pandang yang beli ya harganya sekian, total yang kamu peroleh adalah 90. Masuk akal karena 90 tadi adalah uang yang harus kamu keluarkan jika kamu membeli makanan-makanan ini ya. X3 sebanyak 1, X2 sebanyak 3. Nilainya 90. Nah, sama dengan nilai nutrisi yang kamu peroleh jika nutrisi tadi kamu jual kepada orang dalam bentuk mentahannya. Ya, jadi harga jual nutrisimu itu paling tinggi 90. Oke. Nah, sekarang ada tambahan konsep mengenai shadow price atau harga bayangan ya. Di sini harga bayangan erat hubungannya dengan tadi solusi dual tadi, harga tadi ya. Harga sumber dayamu tadi. Shadow price di sini saya definisikan sebagai ukuran seberapa banyak perbaikan nilai Z jika sumber dayanya bertambah 1 unit. Kalau bertambah tinggal plus, kalau berkurang nanti tinggal minus ya. Nah, jadi contoh dengan konsep dual tadi ya, kita bisa melakukan analisis ini. Nah, ini saya berikan notasi bahwa bayangkan saja jika sumber dayamu bertambah, kalau tujuannya memaksimumkan profit, pasti kamu akan mempunyai tambahan profit. Ya, bahan yang tersedia lebih banyak, otomatis produk yang kamu buat akan lebih banyak, income-nya jauh lebih banyak. Makanya di sini saya tuliskan, ketika ada penambahan sumber daya, ada delta B, ya, B-nya itu nambah, ya, maka Z-mu itu adalah Z yang lama plus sesuatu. Nah, di sini dengan konsep shadow price, plusnya itu adalah harga bayangan istilahnya di sini. Jadi ini definisi hubungan fungsi objektif, maksimum fungsi objektif dengan harga bayangan. Jadi harga yang lama atau fungsi profit yang lama plus perubahan sumber daya, perubahan ketersediaan sumber daya kali harganya. Sedangkan untuk Z juga gitu, untuk minimize juga gitu. Asumsinya yang baru itu jauh lebih rendah daripada Z yang lama. Jadi minimum Z yang baru itu adalah minimum Z lama dikurangi dengan perubahan ketersediaan sumber daya kali harga bayangannya. Jadi di situ kalau max bertambah, kalau Z asumsinya berkurang. Kalau minimize asumsinya berkurang. Karena tujuan kita selalu kalau untuk max lebih baik kalau lebih besar, kalau minimize lebih baik kalau dia lebih rendah. Ya. Jadi dengan perubahan sumber daya itu ada dua efek. Kalau max harapannya efeknya bertambah, kalau minimize efeknya berkurang. Tapi pengurangan dan penambahannya itu proporsional dengan delta ini perubahannya berapa dan harganya. Jadi contoh tadi, ya misalkan keuntungannya 280, ini yang sudah optimal tadi. Tapi optimal ini diperoleh pada ketersediaan 48 feet kayu, 20 jam finishing, dan 8 jam carpentry. Ya, bagaimana kalau ada salah satu ini yang bertambah? Oke, padahal kamu tadi sudah memberikan solusi dari dual, di mana setiap unit kayu harganya 0, setiap jam finishing berharga 10, setiap jam carpentry berharga 10. Ya, ini akan coba saya analisis dari dual. Jadi pada dual kan juga ada cerita bahwa 280 ini sebenarnya bisa diperoleh dari 48Y1 plus 20Y2 plus 8Y3 kan. Nah, ketika ketersediaannya seperti ini, kamu dapatnya 280. Tapi misalkan finishingnya ini nambah 1, menjadi 21. Maka Z yang pastinya nanti juga masih max, setara dengan minimum dari W, nilainya akan berubah menjadi
Gini. Ya, karena jam finishingnya nambah 1. Nah, berapa nilainya? Masukkan harga yang tadi kamu peroleh dari jual. Nah, yang lain kan tetap toh, yang ini tetap nggak ada berubah, yang ini tetap nggak ada perubahan, perubahannya hanya pada yang di sini. Kalau itu kamu hitung, selisihnya adalah Y1, harga 10. Maka 10 inilah yang kita sebut sebagai shadow price-nya. Ya, jadi ini penjelasan saya. Ketika kita menghitung optimal Z, itu dengan dual bisa kamu padankan dengan minimize W-nya. Padahal minimize Y tadi, komposisinya adalah harga dari sumber daya, Y1, Y2, Y3. Ketersediaannya ada di sini, 48, 20, dan 8. Jika tersediaan mengalami perubahan, maka cara paling mudah menganalisisnya ada di ruas kanan ini. Yang tadinya 20 menjadi 21, tinggal kita rubah di sini. Atau 48 menjadi 49, kita lihatnya dari sini. 8 berubah jadi 9, kita lihatnya di yang Y3. Nah, di contoh saya ini yang finishing hour misalkan. Ketika bertambah 1 jam, finishing hour itu yang ini ya. Jadi 20 menjadi 21, maka bentuknya adalah seperti ini. Ya, dari yang sebelumnya 20 menjadi 21, kalau itu kamu kurangi, maka selisihnya adalah 10. Nah, 10 inilah yang tadi kita sebut sebagai shadow price. Ya, jadi solusi dual itu sekaligus mengukur perbaikan Z ketika sumber daya yang berhubungan dengan harganya ini tadi mengalami perubahan proporsional. Kalau perubahannya cuma 1 unit, ya seharga ini. Kalau 2 unit kalikan 2, 3 unit kalikan 3, gitu ya. Nah, dari cerita ini, Y2 dan Y3 pasti akan meningkatkan Z kalau dia bertambah. Tapi kalau Y1 kan 0 ini harganya nih. Jadi berapapun ketersediaannya tidak akan memperbaiki Z-nya. Ya. Jadi 48 kali 0, 49 kali 0 kan tetap 0. Itu nanti hubungannya dengan solusi. Kalau kamu ingat, solusi optimal kan kayunya masih nyisa banyak ya. Ada sisa. Jadi kalau masih ada sisa, ditambah pun nggak pernah malah redundan, malah tidak bermanfaat. Sedangkan jam finishing dan carpentry habis. Nah, di situ ketika ada penambahan maka akan sangat berarti dipakai untuk menambah produksi, otomatis menambah untung atau pendapatan. Itu nanti masuk ke konsep complementary slackness. Ya, jadi nanti di sini Y itu mengukur perubahan Z ketika terjadi perubahan, satuannya sih 1 unit, tapi kalau misalnya lebih dari 1 unit tinggal proporsional saja. Nih ya, jadi semuanya ada di sini. Konsep complementary slackness akan saya pakai untuk mengilustrasikan tadi 0 itu tadi ya, dan bukan. Jadi ada di sini cerita ya, sumber daya yang habis terpakai itu cirinya dari solusi slack atau solusi eksesnya 0. Itu pasti sangat berharga. Ya, tapi sumber daya yang tidak sumber daya yang habis terpakai ini sangat berharga. Jadi jika kamu nambah 1 unit, pasti akan menaikkan nilai Z. Di situ artinya shadow price-nya positif. Ya, sebaliknya kalau yang tidak habis terpakai, berarti di sini slack atau eksesnya itu lebih besar 0. Ada sisa. Ya, kalau sisa berarti tidak berharga. Tidak berharga ditambah berapa banyak pun tidak akan memperbaiki nilai Z. Harga bayangannya 0. Ya. Itu konsep complementary slackness yang bisa dihubungkan dengan cerita ini. Ya. Jadi setiap slack kali Y-nya itu pasti nanti gantian. Yang 0 itu salah satu. Jadi kalau S-nya 0, Y-nya pasti positif. Kalau slack-nya positif, Y-nya pasti 0.
Jadi select positif artinya sisa tidak berharga. Nah, kalau selectnya 0 tidak bersisa, Y-nya pasti positif. Jadi gitu. Nah, ataupun bisa dilihat dari E dan X, tapi fokus saya lebih pada dualnya saja. Jadi contoh saya ini, ya, kayu bersisa 24, dia select. Nah, finishing hour habis terpakai, nah, select-nya 0, ya, carpentry habis terpakai, select-nya 0. Logikanya tadi, kalau finishing sama carpentry pasti punya nilai tambah jika ditambah persediaannya ditambah, ya. Jadi berdasarkan konsep shadow price, betul ini sisa itu berarti kan S-nya positif, Y-nya 0. S-nya positif, Y-nya 0. Jadi di 1, tapi di sini ceritanya S1-nya lebih besar 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, di konsep yang finishing hour sebaliknya. Select 2 kali Y2. Select 2-nya 0, habis. Y2-nya lebih besar 0. Dikalikan hasilnya. Di yang 3, select 3 kali Y3 tetap sama dengan 0, tapi di sini komposisinya S3 itu 0, Y3-nya 10. Gitu kan? Y3 nilainya positif, ya, nilainya positif. Nih, nilainya lebih besar 0. Oke. Di semua kendala akan berlaku S kali Y sama dengan 0, tapi di situ ganti-gantian, satu positif, satu 0. Oke. Yang menunjukkan bahwa jika habis sangat berharga, jika nyisa nilainya rendah, bahkan sampai 0. Oke, untuk materi dualitas, dual problem, saya akhiri di sini. Masih ada contoh lain untuk kuas non normal. Akan saya jelaskan pada PPT selanjutnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Simpan pertanyaan untuk sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.